Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan yang juga dikenal sebagai energi ramah lingkungan adalah jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Permasalahan energi menjadi tantangan global yang kritis di abad ke-21, di mana sektor energi menyumbang sekitar 73% dari total emisi gas rumah kaca global. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil dengan lebih dari 90% kebutuhan energi nasional dipenuhi dari sumber energi tidak terbarukan. Meski memiliki potensi energi terbarukan yang besar, sampai mencakup 442 GW untuk pembangkit listrik tenaga surya, 150 GW untuk tenaga angin, dan 95 GW untuk panas bumi. Sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Transisi menuju energi terbarukan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin ketahanan energi nasional, membuka peluang ekonomi baru, dan mendukung komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada tahun 2030. Selanjutnya masuk ke sumber energi terbarukan. Jenis-jenis apa saja yang termasuk ke dalam sumber energi terbarukan? Yang pertama, itu ada solar power atau pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, ada wind power atau penggunaan angin untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, ada hydropower atau pemanfaatan air sebagai sumber energi. Yang keempat, ada geothermal power atau energi panas bumi. Yang terakhir, ada biomass energy atau energi dari biomasa organik. Sumber energi terbarukan yang tersebar di Indonesia. Saat ini, pengembangan EBT mengacu kepada Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Perpres disebutkan, kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17%, dengan komposisi bahan bakar nabati sebesar 5%, panas bumi 5%, biomasa nuklir air surya dan angin itu 5%, serta batu bara yang dicairkan itu sebesar 2%. Untuk itu, langkah-langkah yang diambil dari pemerintah adalah menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik mikrohidro menjadi 2.846 MW pada tahun 2025. Kapasitas terpasang biomasa 180 MW pada tahun 2020, dan kapasitas terpasang angin atau PLT Bayu sebesar 0,97 GW pada tahun 2025, surya 0,87 GW pada tahun 2024, dan nuklir 4,2 GW pada tahun 2024. Total investasi yang diserap pengembangan EBT sampai tahun 2005 ini diproyeksikan sebesar 13.170 juta US dollar. Sumber daya energi terbarukan dalam perekonomian Indonesia. Nikel di Indonesia sangatlah melimpah, bisa mencapai 21 juta ton nikel. Oleh karena itu, pemerintah bisa mengembangkan industri manufaktur baterai dan juga mendukung sektor lain seperti otomotif dan mempercepat transisi elektrifikasi. Selain itu juga, tenaga surya yang di Indonesia 2 kali lebih besar dibandingkan di negara-negara di Eropa. Hal ini juga dapat menumbuhkan perekonomian di Indonesia yang hemat biaya, fleksibel untuk pembangkit listrik. Dilanjutkan. Manfaat energi terbarukan. Yang pertama, untuk pengurangan emisi. Energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas pada rumah yang kaca. Yang kedua, pentingnya menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan. Ketiga, energi terbarukan berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah tadi membahas mengenai latar belakang, potensi, dan manfaat dari sumber daya energi terbarukan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tantangan atau permasalahan dalam pengelolaan sumber daya energi terbarukan. Tantangan atau permasalahan yang pertama adalah biaya awal yang tinggi. Biaya investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin membutuhkan biaya yang cukup besar. Banyak proyek energi terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau angin memerlukan investasi awal yang signifikan untuk infrastruktur teknologi dan pengoperasiannya. Sebagai contoh, sebuah desa di wilayah terpencil yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya mungkin memerlukan dana miliaran rupiah untuk memasang panel surya, inverter, dan jaringan distribusi. Namun, karena keterbatasan akses terhadap pinjaman atau modal,
Masyarakat desa ini seringkali kesulitan mendapatkan dukungan finansial yang cukup dari bank atau lembaga pembiayaan. Sebagai contoh, kasus di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, seperti tenaga angin dan surya. Namun, banyak proyek yang terhambat karena tingginya biaya instalasi dan terbatasnya akses ke sumber dana. Masyarakat setempat dan lembaga lokal seringkali tidak memiliki cukup modal untuk memulai proyek tersebut. Dan tanpa adanya dukungan finansial yang kuat dari pihak swasta atau pemerintah, pengembangan energi terbarukan di wilayah tersebut menjadi tertunda. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa akses pembiayaan yang memadai, upaya mengembangkan energi terbarukan sulit untuk direalisasikan, terutama di daerah terpencil atau dengan ekonomi lemah. Tantangan yang kedua ada persaingan dengan sumber energi konvensional seperti batu bara atau minyak, yang umumnya lebih murah dan lebih mudah diakses. Contoh nyata di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTU. PLTU menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama, yang biaya produksinya relatif lebih murah karena Indonesia sendiri adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Sementara itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS membutuhkan biaya investasi awal yang tinggi untuk membeli panel surya, baterai penyimpanan energi, dan infrastruktur lainnya. Di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur, biaya instalasi PLTS per kWh masih lebih tinggi dibandingkan PLTU, sehingga pemerintah atau masyarakat lokal seringkali lebih memilih PLTU sebagai sumber energi utama karena lebih ekonomis. Tantangan yang ketiga adalah ketidakstabilan pasokan energi, seperti energi surya, energi angin, dan kondisi alam. Ketidakstabilan pasokan energi memang menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan, terutama karena sumber energi seperti tenaga surya dan tenaga angin sangat bergantung pada kondisi cuaca. Contohnya, di daerah-daerah yang mengandalkan tenaga surya, seperti proyek pembangkit listrik tenaga surya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pasokan listrik bisa berkurang drastis pada musim hujan atau saat cuaca mendung. Hal itu dikarenakan PLTS ini tidak menggunakan baterai sebagai penyimpan energi cadangan, sehingga hanya dapat beroperasi pada pukul 7.30 sampai 17.00. Hal ini mengakibatkan pasokan listrik tidak stabil dan tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan energi secara konsisten. Tantangan yang terakhir adalah masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat energi terbarukan. Selain faktor ekonomi, kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya energi terbarukan. Salah satu contoh nyata adalah di beberapa daerah di Indonesia seperti wilayah pedesaan di Jawa atau Sumatera, di mana masyarakat masih lebih terbiasa menggunakan sumber energi konvensional seperti kayu bakar atau bahan bakar minyak untuk kebutuhan sehari-hari. Rendahnya pengetahuan tentang manfaat energi terbarukan seperti tenaga surya atau biogas menyebabkan adopsi teknologi ini sangat lambat. Banyak yang belum memahami bahwa energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan dalam jangka panjang lebih ekonomis. Adapun solusi dan strategi dari sumber daya terbarukan di Indonesia. Yang pertama yaitu penguatan kebijakan dan regulasi, di mana pemerintah perlu memperbaiki regulasi yang ada dan memastikan ada kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan ini. Contohnya seperti pajak, subsidi, dan lain-lain. Kemudian ada perencanaan energi nasional yang lebih tegas, di mana kebijakan nasional yang jelas dan terintegrasi untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025 harus diperkuat, serta memastikan pelaksanaannya berjalan di setiap tingkat pemerintah dan merata ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua ada peningkatan investasi dan pendanaan, di mana perlu adanya kemudahan investasi bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek energi terbarukan melalui deregulasi, simplifikasi perizinan, dan penyediaan fasilitas peminjaman yang menarik. Kemudian ada pemanfaatan skema pendanaan hijau, di mana skema pendanaan hijau ini seperti obligasi hijau dan pembiayaan karbon yang bisa mendukung proyek energi terbarukan ini agar berjalan sesuai dengan rencana awal. Kemudian yang ketiga ada pengembangan infrastruktur, di mana perlu ada peningkatan dan perluasan jaringan transmisi listrik,
Kemudian ada juga teknologi penyimpanan seperti baterai skala besar yang perlu dikembangkan dan untuk menangani fluktuasi pasokan dari sumber energi terbarukan seperti surya dan angin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat ada konservasi sumber daya alam. Yang kelima peralihan penggunaan energi ke bioetanol. Yang keenam peningkatan kapasitas SDM dan teknologi. Lalu selanjutnya ada contoh proyek energi terbarukan di Indonesia. Contoh proyek yang pertama ada PLTB Sidrap atau pembangkit listrik tenaga bayu di Sulawesi Selatan. Pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin di Sidrap, Sulawesi Selatan adalah proyek energi terbarukan pertama dan terbesar di Indonesia yang memanfaatkan tenaga angin. Proyek ini berkapasitas 75 MW dan dilengkapi dengan 30 turbin angin raksasa. PLTB Sidrap mampu menyediakan listrik untuk sekitar 70.000 rumah tangga dan menjadi pionir dalam pemanfaatan energi angin di Indonesia. Keberhasilan proyek ini menandai langkah penting dalam transisi energi di Indonesia, khususnya untuk wilayah timur Indonesia yang membutuhkan akses energi lebih luas. Contoh proyek yang kedua ada PLTP Kamojang atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di Jawa Barat. PLTP Kamojang adalah salah satu proyek energi panas bumi tertua dan terbesar di Indonesia dengan kapasitas 235 MW. PLTP Kamojang memanfaatkan panas bumi yang tersedia secara melimpah di wilayah vulkanik Jawa Barat. Proyek ini menjadi salah satu tulang punggung penyediaan listrik hijau di Indonesia dan menunjukkan potensi besar energi panas bumi sebagai solusi energi terbarukan di negara yang kaya akan sumber daya geotermal. Lalu contoh proyek yang ketiga ada PLTS Kupang atau pembangkit listrik tenaga surya di Nusa Tenggara Timur. PLTS ini merupakan salah satu proyek energi surya terbesar di Indonesia. Proyek ini menghasilkan listrik dengan kapasitas 5 MW dan mendukung wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses listrik. Daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur kini mulai mendapatkan listrik secara lebih stabil berkat pemanfaatan energi matahari. PLTS Kupang menjadi contoh nyata potensi besar tenaga surya di wilayah yang memiliki tingkat penyinaran matahari tinggi seperti Indonesia bagian timur.